Siap. Baik. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai merajut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat. Dan kita telah menuntaskan banyak sekali makna dari gerakan salat dan juga bacaannya hingga pada tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai makna dari bacaan perlindungan dari 4 hal. Ya. Yang dimana bacaan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi ada 4 perlindungan dalam doa ini yang kita minta sama Allah, yaitu yang pertama adalah berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam. Kemudian yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga dari fitnah kehidupan dan juga kematian, artinya ujian kehidupan kita di dunia ini dan juga kematian. Kemudian yang keempat adalah ujian dari buruknya Al-Masih Ad-Dajjal, ujian terberat manusia. Ya, ini yang terakhir kita bahas, yaitu bagaimana kita diminta untuk meminta perlindungan ini. Dan saking besarnya ujian dari Dajjal sampai-sampai para nabi atau kita katakan semua nabi dan rasul itu mengingatkan kaumnya ya tentang akan datangnya Dajjal, supaya mereka benar-benar berlindung jangan sampai ketemu dengan Dajjal. Saking dahsyatnya ujian yang diberikan. Ya. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kita ya tentang kehadiran Dajjal di akhir zaman nanti, dan kita minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ujian Dajjal. Baik. Dan ini sekali lagi bacaan
ini atau bacaan doa ini yang kita baca di selepas bacaan tahiyat ini hukumnya sunnah, dianjurkan ya. Sehingga ketika kita baca sampai sholawat, kemudian di tahiyat akhir kita tambahkan dengan baca doa 4 perlindungan ini. Ini yang pertama kali kita baca selepas sholawat. Ya. Harap tidak ditinggalkan ini. Karena ini anjuran bukan berarti ditinggalkan. Artinya ayo kerjakan. Sunnah bukan ditinggalkan. Kebalik nanti ya. Makruh malah dikerjakan. Nah, ini kebalik. Yang makruh ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Ya. Sehingga kalau kita katakan sunnah bukan berarti oh tenang aja kok sunnah. Bukan. Tapi oh ayo semangat kerjakan itu. Itu sunnah. Ya. Toh kalau kita tidak mampu melakukannya maka tidak mengapa. Ya. Dan bacaan doa ini kita baca di setiap sholat kita. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, ya kita baca doa ini. Supaya kita semakin banyak membaca doa perlindungan dari 4 hal ini. Yang berikutnya, setelah membaca doa 4 perlindungan tadi, maka silakan baca doa-doa yang lainnya. Sebelum salam nih, sesi terakhir kita sebelum kita berpisah dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah yang mulia ini yaitu ibadah salat. Kalau kita mau menganggapnya sebagai ya, rehat kita sejenak yaitu dengan ibadah salat, maka itu kayak sesi terakhir rehat kita. Sesi terakhir rehat itu biasanya kita manfaatkan baik-baik gitu. Biar di-charge ya apa namanya imanan kita ya. Dengan apa? Membaca doa-doa sebelum salam. Jadi setelah baca 4 perlindungan ini, baca doa-doa yang lain. Sampai kapan? Kalau sholat sendiri akan lebih mudah. Ya, ya semampunya kita. Kalau bisa banyak, makan kita banyakkan. Tapi ketika kita sholat berjamaah, tentunya kita sebagai makmum misalkan, tentu terbatas mengikuti imam. Selama imam belum salam, kok belum salam-salam ini? Berarti gaskan, baca doa sebanyak-banyaknya di situ. Jangan diem, Pak Bu, jangan diem. Kalau imamnya belum bergerak ke posisi selanjutnya, gerakan selanjutnya, kita tidak diam. Diulang-ulang itu. Zikirnya diulang, bacaannya, gerakan itu diulang-ulang. Kemudian doa, apalagi ketika tasyahud akhir sebelum salam, imamnya kok lama banget nih. Maka jangan diprotes, tapi apa? Oh, mengingatkan kita bahwasanya ini maksudnya adalah imam sedang berdoa. Ayo kita berdoa juga sebagai makmum. Maka doa sebanyak-banyaknya. Mau sedikit tapi diulang-ulang juga boleh. Apa? Doa 4 perlindungan ini diulang-ulang juga boleh. Jadi nggak mesti kuantitas. Oh berarti harus banyak ya doanya. Enggak. Satu doa tapi diulang-ulang terus nggak masalah. Doa apa? Doa 4 perlindungan ini. Mana tadi? Nah yang ini. Diulang-ulang terus. Boleh. Silakan. Yang pertama mungkin belum khusyuk banget. Oh, tambahin lagi. Baca lagi, baca lagi. Atau mau yang lain. Boleh juga. Tambahin satu lagi diulang-ulang. Supaya meresapi. Ya.
Ya, itu jangan dipisah ya, meresapi. Itu harus digabung katanya. Meskipun sebentar lagi mau kurban, bukan berarti kita oh, sapi ini kurbannya gitu, bukan. Ini satu kata gitu. Nah, mentadabburi ya, merenungkan. Semakin kita sering diulang, semakin kita akan apa? Mengena di hati itu. Iya, waktu itu kan di majelis kan sudah diterjemahkan artinya. Artinya ini, diulang-ulang. Oh, Masya Allah. Sambil dibaca Arabnya, direnungkan terjemahannya. Wah, belum belum pas juga, diulang lagi. Imamnya belum salam. Wah, lanjutkan. Tapi kalau udah sejam nggak salam-salam, nah ini bermasalah kan ini ada apa ini imamnya? Ya, kita langsung bilang aja ya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, jadi kita perhatikan. Kalau kita sebagai imam, perhatikan jamaahnya juga. Jangan karena kita, wah ini sunnah nih, kita perpanjang nih bacaannya, wah banyak baca gitu. Bagus, tapi juga perhatikan makmumnya. Sebagai imam punya tanggung jawab itu, artinya memperhatikan makmum. Ya kurang lebih tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat juga. Ya, sehingga ada porsiannya. Itu sebagai imam. Ya. Dan itu porsiannya hanya imam yang paling mengetahui. Kira-kira baca doanya berapa banyak atau bacaannya temponya seperti apa, cepatkah. Ya, itu semua nanti imam yang menentukan berdasarkan dengan melihat dari kemampuan jamaahnya. Gitu. Baik. Bacaan doa sebelum salam. Perlu diketahui, sebentar, maaf. Nah, ini dulu ya. Sebentar. Jadi bacaan doa sebelum salam ini adalah termasuk dari diantara waktu mustajab berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa. Kapan? Ketika duduk tasyahud akhir sebelum salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, doa seperti apa yang paling didengar? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, Jofal lail wa duburus salawat al maktubat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di pertengahan malam terakhir dan di dubur sholat wajib. Ya. Sengaja saya belum terjemahkan dubur sholat wajib ya. Maksudnya apa? Makna dari dubur sholat. Maksudnya adalah di akhir sholat, bukan setelah selesai sholat. Jadi waktu doa yang mustajab yang paling didengar adalah ketika di pertengahan malam terakhir, ya. Kemudian di akhir sholat, akhir sholat, bukan setelah selesai sholat. Itu maksud dari duburus sholah atau duburus sholawat al-maktubat. Kapan persisnya di akhir sholat ini? Sebagaimana dalam hadis yang lain disampaikan di pertemuan lalu juga, Nabi SAW mengajak kita untuk apa? Berdoa apapun yang kalian inginkan. Letaknya di mana? Ketika Nabi SAW mengajarkan bacaan tasyahud akhir. Berarti letaknya ini adalah setelah bacaan tasyahud atau tahiyat akhir sebelum salam. Itu momennya. Ya, karena kita masih dalam bermunajat, masih dalam komunikasi dengan Allah ini kita. Ya. Kalau selesai ya sudah lepas, sudah selesai, khalas. Kalau misalkan masih di dalam rangkaian ibadah sholat ini masih luar biasa ini. Ya. Maka dari itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan ini salah satu di antara doa-doa yang dibaca. Ya.
Saya hanya tampilkan beberapa saja. Bukan berarti, oh berarti harus ini. Enggak. Tidak ada kata harus. Saya lihat tidak ada kata harus. Silakan versi doa apapun yang Bapak Ibu ketahui, yang ingin dibaca, silahkan. Tapi saya coba membawakan yang saya tampilkan ini. Oke, sederhana, sederhana nggak Bapak? Kalau lihat dari layar ya, coba kita baca. Baik, bacaan doa yang pertama ini setelah doa 4 perlindungan tadi, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram wal maghram. Sederhana. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sederhana. Ada yang mengetahui doa ini? Ada yang pernah membaca doa ini? Belum? Belum. Baik. Berarti ini doa yang perlu kita coba untuk memanjatkannya. Gimana? Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sumber dosa dan terlilit hutang. Pinjol dan yang lain sebagainya. Kita diminta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa ini. Nabi SAW panjatkan doa ini. Berarti inilah doa yang termasuk yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan. Namanya manusia tidak lepas dari dosa. Gak lepas dari dosa. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari sumbernya. Sumbernya apa nih? Kita berbuat dosa ini sumbernya dari mana nih? A, B, C. Kita minta untuk dilindungi dari sumber-sumber itu. Misalkan saja ada orang yang dia berbuat dosa karena mengikuti temannya yang buruk ini. Dia tersadarkan, minta sama Allah doa ini, baca doa ini, dan jauhkan. Semoga Allah nanti akan menjauhkan dia dari sumbernya, yaitu dari teman buruknya itu. Dia mengetahui, dia sadar, dia jauhkan diri dari temannya itu, dia mulai berhijrah, istilahnya kan gitu. Menarik diri dari pergaulan yang buruk menuju pergaulan yang soleh, pergaulan yang baik, pergaulan yang mengajak kepada surga. Lalu minta sama Allah dilindungi dari sumber-sumber dosa. Apapun itu, Pak Bu. Ya. Kalau sumbernya sudah dilindungi, insya Allah kita pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita kebal dari dosa nanti ketika ini ya. Bukan begitu maksudnya. Ujian dan cobaan selalu akan datang menghampiri kita sampai akhir hayat kita. Ya. Tapi kita nggak bisa melakukan itu semua. Kita nggak bisa menghindari dari dosa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu kita minta sama Allah. Kita minta sama Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kita kerjakan itu ya bukan dari diri kita pribadi. Kita bisa A, kita bisa B, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah yang mengizinkan kita bisa melakukan itu. Allah yang mengizinkan kita bisa melakukan A dan B. Semua ada hikmahnya, semua ada ujiannya. Sehingga kita terus minta sama Allah perlindungan. Dan dari terlilit hutang. Nah, dari terlilit hutang. Ya. Maka ada yang menarik. Kenapa ya dua yang seperti ini sempat ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Rasulullah, mengapa Anda sering memohon perlindungan dari terlilit hutang? Ya. Kenapa sering panjatkan doa seperti ini? Doa untuk dilindungi dari terlilit hutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innar rajula idza gharima haddath fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika seseorang terlilit hutang, hutang sana, hutang sini, nambal hutang, gali lubang, nutup lubang, gali lubang, nutup lubang satunya. Jadi hutang ditutup dengan hutang lagi. Seseorang yang terlilit hutang, jika berbicara dia berdusta. Orang kalau terlilit hutang itu cenderung memiliki sifat kalau bicara seringkali berdusta. Ketika berjanji, dia suka mengingkari. Ini ciri, kita bisa katakan, ini dua ciri orang terlilit hutang. Kalau ngomong seringnya berdusta, kalau janji seringnya mengingkari. Anda terlilit hutang ya? Salah satunya, bukan jangan dipastikan gitu ya. Bilang, yang kita nuding gitu. Wah, ini janjinya nggak ditepatin, katanya mau ngajak jalan-jalan, ngajak tasyakuran nih. Mau traktir makan. Terus nggak jadi, akhirnya kita bilang, wah ini berarti orangnya kredit hutang. Enggak, bukan begitu ya. Baik. Jadi orang yang terlilit hutang akan membawa sifat-sifat yang negatif. Di antaranya apa tadi? Suka berdusta dan suka mengingkari janji. Ini merupakan ciri apa? Orang munafik. Maka dari itu Nabi SAW minta perlindungan dari sifat yang negatif. Luar biasa. Luar biasa. Padahal beliau dikenal dengan orang yang jujur, paling jujur. Orang yang amanah, paling amanahnya. Tapi tetap minta tolong sama Allah untuk dilindungi dari sifat-sifat yang buruk tadi. Lah kita jujur nggak? Kita sulit untuk jujur ya. Kadang gitu. Atau sering. Ya biarlah kita yang menilai sendiri. Sulit jujur itu. Ada nggak sampai orang bilang, wah Mas ini orang paling jujur se-Jogja. Ada nggak bilang gitu? Kayaknya nggak ada ya. Kalau gitu bolehlah gitu. Tapi maksudnya kita tuh nggak seperti itu. Nggak ada yang bisa melabeli orang kita itu kayak kamu tuh orang paling jujur itu. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan rasul tentunya mereka semuanya adalah orang yang jujur. Mereka ini para sahabat orang-orang yang jujur. Tapi kalau kita, tanda tanya besar. Makanya kalau mereka para nabi dan rasul atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan seperti ini, apalagi kita gitu. Ya. Yang sudah sulit jujur, nggak mau baca doa ini, naudzubillah. Nah, kita ayo sama-sama kita memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki menjadi yang terbaik untuk agama ini, untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Dan menariknya, kenapa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan sumber dosa dan terlilit hutang. Kok dalam bacaan doa ini Nabi SAW menggabungkan nih terlilit hutang sama sumber dosa? Kenapa? Ada apa di balik itu? Apa maknanya? Nah, disinilah kita bahas. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sebab doa ini menggabungkan antara perlindungan dari sumber dosa dan terlilit hutang. Karena al-ma'sam, yaitu sumber dosa, itu menyebabkan kerugian di akhirat. Kerugian tapi di akhirat. Sedangkan al-maghram, yaitu terlilit hutang, menyebabkan kerugian tapi di dunia. Sama-sama menyebabkan kerugian, beda tempatnya. Kalau sumber dosa itu nanti berkaitan dengan akhirat, adapun terlilit hutang berkaitan dengan dunia. Sehingga ini menggabungkan dua hal, dunia dan akhirat. Minta pelindungan dari kerugian dunia dan kerugian akhirat tuh. Luar biasa. Ini doanya. Ringan, insya Allah. Mudah, insya Allah. Ya. Tapi maknanya luar biasa. Nah, ini yang perlu kita praktekkan setiap harinya. Dan ini nggak mesti dibaca di dalam salat aja ya. Silahkan dibaca di luar dari salat. Nggak masalah, namanya doa. Ya. Kapanpun dibaca silahkan. Lagi ada saudara kita yang terlilit hutang, ini minta. Dengar saudara kita terlilit hutang pinjol, kita minta sama Allah jangan sampai sama gitu. Terlilit hutang ini. Berat ini ya. Jadi kita jangan cepat-cepat bertindak dengan berhutang. Pikirkan juga bagaimana cara membayar hutang itu. Kalau belum bisa, jangan sampai kita berhutang. Karena berat. Berat dunia, berat akhiratnya. Baik, kalau gitu kita coba ya. Sama-sama ya, bareng-bareng ya. Nah, kita baca nih doanya. Kan banyak yang belum mengenal. Baik, kita kenalan dulu dengan doa ini. Ya, kita mulai ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Masya Allah. Baik. Sudah hafal? Nanti ada parafnya, hafalan. Baik. Insya Allah ini bisa diakses ya, ini ya, tersebar luas doanya ini ya. Tinggal akses internet, insya Allah dicari gampang. Ya, tinggal ketik aja ya, doa aku berlindung dari sumber dosa dan terlilit hutang, nanti keluar itunya bacaan Arabnya. Nah, itu yang kita baca. Kalau belum hafal banget nggak apa-apa, mulai dari sekarang dibaca-baca dulu. Nah, dipersiapkan. Jadi ketika masuk sholat kita sudah minimal 80% sudah hafal. Siap Pak membaca ini, doa ini sholat? Siap? Sebentar, terlalu cepat ya, terlalu cepat. Ya wes, besok ya. Karena gini, ilmu itu kan kita amalkan. Biar ilmu itu melekat itu tuh kita amalkan. Jadi sebisa mungkin apa yang kita dapat
Di sini kita praktekkan juga sehingga melekat, ya. Sehingga ingat terus karena dipraktekkan, gitu. Insya Allah ini sangat ringan, masih bacaan yang sangat ringan, insya Allah. Baik, berikutnya. Nah, ini variasi yang lain ya. Ada yang pernah baca doa ini? Coba kita baca dulu ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada yang pernah dengar doa ini? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada yang pernah dengar doa ini? Pak Bu? Pernah? Pernah ya? Ada yang pernah, baik. Nah, artinya apa? Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sederhana banget doanya. Tapi ini luar biasa kandungannya. Hisab yang mudah adalah hisab yang tidak sampai didebat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah ini. Setiap orang akan dihisab. Betul ya Pak Bu ya? Di akhirat nanti semua orang pasti akan dihisab. Amalan kita itu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Akan diperhitungkan, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Semua amalan kita, semua, nggak ada yang terluput. Dan itu momen yang menegangkan, ya, menegangkan. Karena kita nggak bisa ngeles, kita nggak bisa ngeles. Nanti akan ditampilkan itu, akan ditunjukkan dosa-dosanya. Kamu melakukan ini dulu ini, dulu ini, dulu ini, dulu ini. Maksiat semua ditunjukkan ini. Gak bisa kita ngeles. Kita cuma bisa, iya betul, saya kerjakan itu. Beratnya nanti hari kiamat itu seperti itu. Ya. Maka jangan sampai kita mohon sama Allah tidak menjadi orang-orang yang didebat ketika dihisab. Ketika didebat ini menunjukkan dia pasti celaka. Orang ini pasti celaka. Ya. Kalau cuma ditunjukkan itu minimal deh. Tapi jangan sampai didebat sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahaya. Udah menunjukkan bahwasanya dia orang yang celaka. Ya. Maka di sini kita minta sama Allah, minta hisabnya yang mudah. Gitu. Kita minta hisabnya yang mudah. Ya. Supaya tidak sampai didebat. Cuma ditunjuk-tunjukkan saja nih dosa-dosanya dan kita mengakuinya. Gitu. Ada di mana suatu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hisab yang mudah, yaitu yang artinya seorang hamba ditunjukkan catatan amalnya. Nih loh, kamu punya dosa A, B, C, D, Z dan seterusnya. Lalu dia diampuni. Sesungguhnya orang yang didebat ketika hisab pada hari itu dia pasti akan celaka. Jadi kita minta sama Allah hisab yang mudah, yaitu cuma ditunjukkan catatan amalnya lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mengakui dan diampuni Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kita. Tapi ketika orang itu didebat ketika hisab pada hari kiamat nanti pasti akan celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira.
Mudah. Sebagian doa ya, mudah insyaallah. Ya, coba ya. Baik. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Sambil direnungkan terjemahannya. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah aku. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Pakai gerakan tangan gini juga. Tapi jangan lagi sholat ya, lagi sholat terus gerakan tangan gini jangan. Nah, ini lagi latihannya untuk meresapi, untuk mendapatkan feelingnya, mendapatkan feelnya itu. Allahumma, oh berarti ya Allah, hasibni, hisablah aku. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Gitu. Dengan itu insya Allah akan mudah teringat, dan ketika kita sholat kita akan mudah membacanya, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan silakan dibaca kapanpun, dimanapun silakan baca doa ini. Ya. Baik. Berikutnya. Ada lagi enggak? Oke, Allahumma ini. Ini dia. Ini mungkin yang paling populer ini. Doa ini. Yang berikutnya. Maaf ya, saya banyak bawain doa-doa kayak gini. Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan semua. Yang berikutnya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kapan sering kita baca ini? Ramadan. Cuma Ramadan saja. Enggak, ini bukan bulan Ramadan. Kita boleh baca juga ya. Silahkan baca. Bahkan ketika kita dalam tasyahud akhir sebelum salam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga. Ya, permintaan apa lagi yang paling tinggi daripada ini coba? Enggak ada. Ini kita sedang minta permintaan yang puncaknya kenikmatan. Puncak kenikmatan. Kita sedang minta sama Allah, pemilik surga, sang pemilik surga, zat yang menciptakan kita semua. Permintaan yang tertinggi yaitu kenikmatan, ya, puncaknya kenikmatan yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sedang minta itu. Ya. Dan perlu diingat, Pak Bu, amal kita itu nggak sepadan dengan kesempurnaan nikmat surga. Nggak mungkin bisa sepadan. Jangan berharap karena kita masuk surga karena wah amalan saya udah melimpah banyak, haji berkali-kali dan lain sebagainya, masuk surga. Nggak, bukan. Betul. Amalan soleh seseorang itu menjadi sebab mendapatkan surga. Betul, karena dengan itu Allah mendatangkan keridhaan Allah, lalu Allah memasukkan hamba tersebut dengan rahmatnya ke dalam surga. Itu betul. Tetapi bukan serta-merta karena amalan soleh yang sebanyak kita lakukan, kita masuk surga, tidak. Karena itu tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Sebanyak apapun amalan soleh kita kerjakan, tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Ini yang perlu kita ketahui. Ya, di mana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innahu la yadkhilul jannah ahadan amaluhu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke surga karena amalannya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Jadi bukan serta-merta itu. Tapi karena rahmat Allah kita dimasukkan ke surga. Ya. Maka kita minta sama Allah kenikmatan yang paling tinggi yaitu surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ini sudah populer ya, insyaallah ya. Sudah sering dibaca ya, insyaallah. Nah, wa a'udzubika minan nar. Jangan minta surga aja,
tapi juga minta perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka, dari azab neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala maaf. Jadi dalam doa ini kita minta dua hal yang paling tinggi. Satu, kita minta paling tinggi kenikmatannya yaitu surga. Dua, kita minta perlindungan dari tempat yang paling tinggi bahayanya. Sama-sama minta tempat paling tinggi tapi beda maknanya. Paling tinggi kenikmatan yaitu surga, paling berbahaya yaitu neraka. Tergabung dalam satu doa ini. Allah. Ini luar biasa. Doa Nabi SAW. Kita praktekkan ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia orang yang beruntung. Faqad faz, dia orang yang beruntung. Luar biasa. Mau jadi orang yang beruntung, kita semua pengen. Maka minta sama Allah. Minta sama Allah surga, minta sama Allah perlindungan dari neraka. Baik, ini yang terakhir. Mungkin insya Allah. Iya, nah itu dia yang terakhir doa yang bisa saya sajikan. Masih banyak lagi doa-doa yang lain, Bapak Ibu silahkan pilih sendiri doa-doanya. Itu yang bisa saya tampilkan saja sebagai pembelajaran kita. Dan kita bisa praktekkan karena itu doa-doa yang saya kira sederhana ya. Sederhana dan mudah dibaca, mudah dihafal, mudah dibaca insyaallah. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dan insyaallah kalau ada yang mau bertanya nanti selepas adzan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.